Umat Allah yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai ibadat Tenebre. Tenebre merupakan ibadat tradisional Kristiani, di mana umat beriman berhimpun untuk merenungkan kematian Yesus Kristus. Ibadat ini juga dikenal dengan istilah A Service of Darkness. Melalui ibadat ini, kita ikut merasakan suasana kegelapan, serta merenungkan kehampaan kubur Yesus, sembari mengenang 7 sabda terakhir Yesus sebelum ia wafat di kayu salib. Kita sungguh mengimani bahwa ia benar-benar mengalami kematian seperti kita manusia, sehingga setiap kata-kata terakhir yang sempat terucap dari bibirnya menjadi pesan yang amat berharga bagi kita yang amat mencintainya. Selain itu, ibadat ini menjadi visualisasi saat sang terang kehidupan tidak berada lagi di dunia. Untuk itu, ibadat ini sekaligus mengarahkan kita pada liturgi cahaya pada Vigili Paskah. Simbol-simbol yang akan dipakai dalam ibadat ini dimaksudkan untuk membantu perenungan kita. Lilin besar adalah simbol Yesus sendiri, sedangkan lilin lainnya adalah simbol dari sabda terakhir Yesus, tak kala ia tergantung di kayu salib. Suara gemuruh di akhir ibadat melambangkan kekacauan dunia dan gempa, sebagaimana tabir Kanisyah Bait Allah tercabik 2 saat Yesus wafat. Bunyi gong menjadi lambang dari batu penutup yang ditutupkan pada kubur Yesus. Di akhir ibadat, kita akan memasuki silensium manyum atau laku tapa, di mana kita pantang berbicara. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan segenap daya dan akal budi kita untuk membayangkan bahwa saat ini kita hadir mengelilingi jenazah Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea, beberapa murid, para wanita dan ibu Yesus yang menghantar Yesus di dalam makam. Marilah kita mengingat apa yang baru saja terjadi di Kalvari dan membayangkan kesedihan yang harus dialami oleh Bunda Maria serta semua orang yang menghantar kepergiannya. Terpujilah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, belas kasih-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kepadamu semua hati terbuka, semua harapan dinyatakan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mencintai-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu. Amin. Inilah hari pengadilan Tuhan, terang telah terbit ke atas dunia, sementara manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Tuhanlah terang dan hilanglah segala kegelapan.
Karena Allah telah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa melakukan kejahatan, ia tidak mencintai terang dan tidak datang kepada sang terang. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Marilah kita datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang penuh belas kasih, Pandanglah kami umat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Yesus telah dikhianati, diserahkan ke tangan orang berdosa, menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Kuatkanlah iman kami dan ampunilah dosa kami, karena pada saat ini kami ingin mengenangkan sengsara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda pertama. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan segala sisa daya, Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menyiksa, memandang rendah, dan memutuskan nyawanya. Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang tidak menyadari betapa besar dosa yang mereka perbuat dan betapa pentingnya kasih dan belas kasih Tuhan. Dia memohonkan pengampunan bagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan sebelum mereka sendiri menyadari kesalahan mereka. Dalam penderitaannya, Yesus meneladankan kasih dan pengampunan. Yesus menunjukkan bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada mereka yang melakukan kesalahan dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih dan pengampunan tidak terbatas hanya bagi mereka yang sama-sama percaya dan setuju dengan kita, tetapi juga untuk mereka yang berbeda dan mungkin merugikan kita. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk merenungkan kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita sendiri, para pendosa ini. Lantas kita dipanggil untuk mengampuni mereka yang mungkin telah melukai kita, dan juga untuk memohonkan pengampunan kepada Tuhan ketika kita sendiri melakukan kesalahan tanpa disadari.
Marilah berdoa. Tuhan, berikanlah kami kemurahan hati seperti-Mu, dan bantulah kami untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti atau melukai hati kami. Sebab Engkaulah teladan mencintai, aku ingin menyanyikan belas kasih Tuhan selama-lamanya. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Sabda kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kala itu, Yesus tergantung di palang hina bersama dua orang penjahat. Salah satu penjahat tersebut dengan rendah hati menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan dari Yesus. Mendengar ketulusan penjahat tersebut, Yesus memberikan jaminan bahwa Ia akan bersama-sama dengannya di dalam Firdaus pada hari itu. Siapa sangka si pendosa menjadi yang pertama mendapat jaminan keselamatan oleh Kristus. Sabda ini setidaknya menumbuhkan pengharapan bagi mereka yang percaya dan dengan rendah hati mengakui kelemahan diri. Janji Tuhan mengandung makna yang sangat dalam, karena mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya, dan tidak ada kepahitan yang terlalu dalam untuk dipulihkan Tuhan. Dalam sejarah gereja, ada banyak sekali pendosa yang kemudian bertobat menjadi orang kudus. Seperti Santo Agustinus yang banyak melakukan kesalahan di masa mudanya mengatakan, "Oh Tuhan, betapa terlambat aku mencintaimu." Saudara-saudari terkasih, entah disadari atau tidak, seringkali kita merasa putus asa dan kehilangan harapan karena dosa yang kita perbuat. Kita mungkin merasa
bahwa kita telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan tidak mungkin diampuni. Namun, sabda ini mengingatkan kita akan besarnya cinta Tuhan kepada pendosa yang datang dengan hati yang penuh sesal. Janji Yesus Kristus dalam sabda ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa membuka pintu keselamatan bagi kita. Meskipun kita mungkin telah melakukan kesalahan dan kehilangan jalan, Tuhan senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan kita ke dalam pelukan-Nya. Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk selalu percaya dan berharap kepada Tuhan, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Janji Yesus Kristus dalam sabda ini mengajarkan kita bahwa kita selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya dan akan bersama-sama dalamnya di dalam Firdaus. Di sanalah kita akan menikmati kebahagiaan kekal dan kedamaian yang tidak terbayangkan. Kita harus memelihara harapan itu. Marilah berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati yang terbuka untuk semua orang dan bantulah kami untuk memandang sesama manusia dengan kasih dan pengampunan. Kiranya kami dapat menjadi saksi iman yang menyambut semua orang dalam kasih-Mu. Maka ingatlah kami ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ibu, inilah anakmu.
Kemudian katanya kepada muridnya, "Itu ibumu." Yesus sempat menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya yang ia kasihi. Dalam kalimat sederhana ini, kita bisa membayangkan betapa mendalam hubungan kasih istimewa Yesus Kristus sebagai seorang anak. Kasihnya itu tidak hanya mengalir kepada ibunya, tetapi juga kepada murid-muridnya dan seluruh umat manusia. Melalui sabda ini, Yesus Kristus menyerahkan Bunda Maria kepada gereja dan kepada kita semua. Maria menjadi ibu yang memelihara kita sebagai anak-anaknya. Maria menjadi harta kekayaan gereja yang diwariskan oleh Yesus sendiri di detik-detik akhir menjelang kematiannya. Berkat doa dan cinta kasih dari Sang Ibu, rahmat ilahi terus memelihara kesatuan dan menghidupi gereja sebagai saudara-saudari Kristus di sepanjang zaman. Yesus Kristus yang menderita, menganggap setiap orang sebagai saudara dan saudarinya. Ia mengikat gereja dan bundanya dalam sebuah ikatan persaudaraan yang mengagumkan. Kita dipanggil untuk senantiasa memelihara hubungan kita dengan Tuhan kita dan belajar memiliki ketabahan serta ketaatan seperti Bunda Maria. Marilah berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk belajar setia mengikuti jalan penderitaanmu seperti ibu kami, Bunda Maria. Semoga melalui rahmat ilahi, Engkau memampukan kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan. Ecce Ancilla.
Sabda keempat. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dengan kepahitan, Yesus mengutarakan perasaan sakit dan kesepian yang mendalam, di mana ia merasa seolah-olah ditinggalkan sendirian tanpa pertolongan Allah Bapa. Tidak seperti biasanya, dalam kesendirian ia berseru, Allahku, bukan Bapakku. Namun, dalam kepedihan dan kehampaan yang ia rasakan pada saat itu, Yesus Kristus tetap mengandalkan kasih dan kuasa Allah. Meskipun ia merasa kesepian, ia tetap taat pada Allah sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu. Ini adalah tentang hidup kita sendiri. Dalam saat-saat sulit dan penuh perjuangan, kita tidak boleh menyerah pada kehampaan, tetapi harus tetap mengandalkan Allah dan memohon pertolongannya. Penderitaan dan kesulitan kadang tak terelakkan pada suatu masa di dalam hidup kita. Namun, setidaknya Allah senantiasa hadir menemani kita melewati masa-masa sulit tersebut. Rencananya adalah rancangan keselamatan. Dalam keadaan apapun, Allah akan selalu bersama kita, dan kasih-Nya senantiasa mengalir dalam hidup. Kita bisa belajar untuk memperluas persepsi kita tentang Allah. Terkadang kita dapat terjebak dalam pandangan sempit tentang Allah yang hanya melihatnya sebagai pemberi berkat dan kemakmuran. Dari Yesus, kita mengerti bahwa Allah adalah pribadi yang hadir dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Kita diajarkan untuk memiliki iman yang kuat dan mengandalkan kasih Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Lihatlah keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Jika dalam kegembiraan dan dalam pencapaian hidup saja kita tidak bisa menyadari kehadiran Allah, bagaimana saat kita dalam masa kekeringan atau desolasi? Apakah kita tetap mampu memuji Allah dan mengakui kebesaran-Nya? Kita harus mulai belajar mengalami setiap aspek kehidupan kita dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan kasih-Nya yang berlimpah. Marilah berdoa. Tuhan, berikanlah kami kepercayaan dan keyakinan bahwa Engkau selalu bersama kami, bahkan dalam saat-saat kesepian dan kesulitan. Kiranya kami dapat terus mencari kasih dan kekuatan dari-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Jangan biarkan kami takut dan cemas, karena di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Nada te turbe, nada
Sabda kelima. Aku haus. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah Dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Yesus tahu bahwa kematiannya di kayu salib merupakan bagian dari karya keselamatan Allah yang sempurna. Yesus juga mengerti bahwa kematiannya akan membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Seluruh nubuat keselamatan telah terpenuhi melalui kematiannya. Melalui kesetiaan Yesus Kristus terhadap rencana Allah, Yesus mengekspresikan kehausan spiritual. Yesus mengungkapkan kehausannya bukan hanya tentang kehausan fisik, tetapi juga kehausannya akan kebenaran dan keadilan. Bagaimana dengan kita? Sampai kapan kita akan mengangkat kepala dan merasa percaya bahwa kita mempunyai segalanya, bahwa kita telah merasa cukup dalam segala? Apakah kita memiliki kehausan untuk mencari kebenaran serta keadilan di dalam hidup kita? Atau apakah kita hanya menghanyutkan diri pada arus dunia yang kerap kali menyesatkan? Marilah berdoa. Tuhan, biarkan kami senantiasa haus akan kasih-Mu, agar kami selalu mencari-Mu. Bantulah kami untuk menyembuhkan dahaga kami melalui cinta kasih-Mu. Sebab di mana ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies.
Sabda ke-6. Sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Dengan mengucapkan "sudah selesai", Yesus menyatakan bahwa misinya di dunia telah terpenuhi. Ia telah menderita dan mati sebagai silih atas dosa kita, sehingga kita dapat menerima pengampunan dan keselamatan. Kita juga akan mengalami kematian. Tetapi seberapa bermakna kepergian kita bagi mereka yang akan kita tinggalkan? Apakah kita sudah menyelesaikan segala tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita seringkali melihat kekuatan dan kebesaran Allah melalui tanda-tanda yang spektakuler dan menakjubkan. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan dan kebesaran Allah juga terlihat dalam kematian Yesus Kristus yang tampaknya seperti penuh kelemahan dan kalah. Cerita belum selesai. Kematian Yesus Kristus atas dosa dan kematian kelak melahirkan sebuah pengharapan baru yang akan sebuah masa depan yang indah. Semuanya sudah selesai, tetapi tidak akan pernah berakhir. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan dan kasih-Mu yang besar bagi umat manusia. Bantulah kami untuk selalu menjalani hidup kami dengan penuh syukur dan iman oleh karena penyelamatan-Mu yang mengagumkan. Dengan salib dan sengsara-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Per crucem et passionem Tuam, liberanos Domine. Passionem Tuam, liberanos
Sabda ke-7. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Pada detik-detik akhir perjuangan Yesus, terdapat seruan nyaring di atas salib. Yesus menjeritkan isi hatinya yang mengandung kepasrahan pada kehendak Bapa. Bukan lagi sebuah keluhan atau ratapan, melainkan sebuah ucapan penyerahan dan kepercayaan total. Hal itu terjadi sebelum hayat meninggalkan raganya, yakni ketika penderitaan saja yang merajai rasa. Mungkin situasi yang dihadapi Yesus kala itu tidak sebanding dengan salib-salib kecil perjuangan hidup kita sehari-hari. Tetapi bisa jadi keluhan kita lebih nyaring mewarnai dunia yang seharusnya bisa lebih berwarna. Hingga akhirnya kegelapanlah yang cenderung menyapu hati. Kegelapan yang seharusnya tidak perlu ada. Kini, beranikah kita menaruh kepercayaan kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita? Marilah berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk selalu menyerahkan hidup dan segala sesuatu kepadamu. Rencanamu adalah rencana yang terbaik untuk kami di segala gelap malam hidup kami. Kegelapan lenyap dari hadapanmu, malam bersinar bagaikan siang. Malam bersinar
Umat Allah yang terkasih, ibadat Tenebre telah selesai. Suara pukulan gong menjadi tanda bahwa makam Yesus telah tertutup. Dalam kegelapan ini, kita merenungkan Yesus yang telah wafat, dimakamkan, dan turun ke alam maut. Kita masuk dalam keheningan makam, merasakan sunyi dan kehilangan. Namun kegelapan tidak berlangsung selamanya. Kristus akan bangkit, mengalahkan maut dan menebus dosa-dosa kita. Sukacita itu akan kita rayakan dalam Vigili Paskah. Sesudah ini, umat diajak untuk memasuki Silensium Magnum, yaitu laku hening tanpa wicara. Umat tidak diperkenankan berbicara di dalam gereja dan tidak diperkenankan menyalakan penerangan apapun. Marilah kita berdiam, berdoa dalam keheningan, dan kemudian meninggalkan gereja dengan tetap menjaga suasana hening dan hikmat. Kiranya keheningan ini dapat kita lanjutkan hingga istirahat malam di rumah, agar kita sungguh menghayati misteri iman ini. Tuhan Yesus memberkati.